Kesimpulannya satu, Muhammadiyah itu bukan organisasi peminta-minta. Oke. Muhammadiyah itu adalah dihadirkan untuk memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMK Top yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Gunawan Budianto, MPIPM. Dan tentunya bersama dengan beliau kita akan mendapatkan kisah dan cerita inspiratif. Tema kita kali ini adalah terkait dengan karakter dan jati diri Gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan beliau yang tentu lahir dan kecil di tempat kelahirannya Muhammadiyah tentu akan menyampaikan cerita-cerita dari awal sampai dengan sekarang bagaimana karakteristik jati diri dan identitas Gerakan Muhammadiyah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Gun. Waalaikumsalam, Mas. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kini kita berada di kota Surakarta, tepatnya masih dalam rangka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Ya. Sebelum kita bahas tema kita, Prof. Gun, apa yang terbayang dalam Prof. Gun ketika kita berada pada situasi Muktamar ke-48 ini? Ya, yang pertama adalah kita perlu kembali mengkonstruksi bangunan organisasi Muhammadiyah. Oke. Itu yang penting. Nah, kemudian mengkonstruksi kembali ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menata masa depan. Sehingga itu berarti harus ada keberlanjutan, idealita antara para pendahulu dengan tenaga-tenaga muda. Makanya banyak orang bilang bahwa ini Muhammadiyah harus dipimpin oleh darah segar. Ya. It's okay. Tapi saya lebih condong kepada pikiran segar. Artinya, jadi muda di sini bukan berarti usia muda. Tapi mungkin ada kombinasi tongkat estafeta. Jadi pewarisan idealita kepemimpinan itu sama sekali mulus dikarenakan ada proses pewarisan dari para pendahulu dan orang-orang muda yang akan nanti kita harapkan juga menjadi bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan kalau berbicara muda sebenarnya sama dengan tagline-nya UMY ya, Prof. Gun ya. Ya. Artinya muda tidak usia muda tapi pikiran muda. Pikirannya ya. Pikiran muda, tenaga muda ya. Perspektif muda. Nah, Prof. tadi menyampaikan konstruksinya mesti mulai di ini ya, entah di kemudian kita olah kembali atau restruktur kembali dan sebagainya. Dasarnya apa sih Prof sebenarnya? Kalau kita menginginkan bahwa Muhammadiyah tetap berada pada rel yang benar, maka konsep-konsep dan ide-ide para pendiri itu tidak boleh hilang. Sehingga rekonstruksi organisasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita kembali menggali nilai-nilai persyarikatan yang nantinya juga bisa diketahui oleh para kaum muda yang mungkin tahun ini akan beberapa itu menjadi bagian dari komposisi 13 pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, dan tentu tadi kalau kita menyimak di dalam yang beredar yang beredar di grup-grup WhatsApp, ada beberapa anak muda yang mengisi ke sana. Saya kira ini tadi menarik ya. Menarik ya. Karena yang tua, para pendahulu itu memberikan konsep dan konstruksi organisasi yang benar. Yang muda itu bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Sehingga peluang pengembangan Muhammadiyah akan terbuka luas. Sama persis ketika sebenarnya kalau kita historis ke belakang Kiamat Dalam dulu, ini para santrinya, para muridnya, yang bersama dengan beliau kan juga masih muda-muda ya? Masih muda-muda ya, sekitar umur 20-25. Iya, betul. Artinya apa? Ini menjadi sangat menarik karena dengan pikiran muda, darah segar, itu perspektif masa depan akan terbuka lebih luas. Yang muda, yang mendunia. Baik Prof, nah sekarang ini terkait dengan tema kita tentang karakter dan jati diri gerakan. Menurut Prof Gun, seperti apa sih karakter Gerakan Muhammadiyah? Banyak pertanyaan dari teman, mungkin di dalam negeri maupun teman-teman saya yang di luar negeri, yang dia mengagumi Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah bisa menjadi salah satu ormas ya, organisasi besar yang bisa mengembangkan diri dengan sangat spektakuler. Tidak ada satu bandingan pun organisasi di luar dimanapun juga yang bisa sebesar dan serapi Muhammadiyah menata gerakannya. Yang kedua, mereka juga melihat Muhammadiyah itu melalui beberapa sejarah
pergantian kepemimpinan negara, kepemimpinan nasional, dari satu rezim ke rezim yang lain. Dan kadang-kala pergantian satu rezim dengan rezim yang lain itu bisa menciptakan satu opini yang sangat berbeda. Tapi Muhammadiyah telah melewati berpuluh-puluh rezim, tapi tetap masih bisa menjaga hubungan, ideologi, termasuk hubungan yang harmonis juga ya. Yang jelas ideologi gerakan masih terjaga dengan baik. Ya, kemudian Muhammadiyah memang sejak dulu bukan organisasi yang konfrontatif. Jadi Muhammadiyah itu sejak pertama didirikan, sifat gerakannya, kemudian ciri khasnya itu dia ini organisasi kooperatif. Ya, oleh karena itu banyak orang melihat kenapa bisa setegar itu ya, melewati pergantian beberapa rezim, tapi Muhammadiyah bisa menjaga diri berada pada satu posisi yang elegan. Ini yang luar biasa. Dan apakah ini juga menjadi bagian kunci dari bertahannya Muhammadiyah sampai dengan 1 abad ini, Prof? Ya, saya pikir betul itu. Artinya ini akan banyak ditiru, ya, banyak ditiru. Tapi susah juga mereka melihat bagaimana mungkin sebuah organisasi besar dengan sekian puluh ribu amal usaha pendidikan kesehatan itu justru tumbuh dari bawah, bukan dari atas. Ini spek organisasi yang sangat spesifik, yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Sedangkan sebagian lain banyaknya dari atas ke bawah begitu ya. Dari basisnya modal, kemudian baru turunnya ke bawah. Muhammadiyah tidak seperti itu. Ini yang menarik. Nah, Prof, ini menarik ya kalau kita kembali kepada tentang karakter gerakan sama kemudian sustainable-nya gerakan Muhammadiyah ini dari rezim ke rezim begitu ya. Rezim ke rezim ini kan sebenarnya kan memiliki basis ideologi yang nasional tapi berbeda-beda dalam konteks implementasinya begitu ya. Muhammadiyah bisa beradaptasi sedemikian rupa itu sebenarnya kuncinya di mana? Banyak orang yang mencoba mempertentangkan antara Pancasila dengan Muhammadiyah. Saya pikir orang yang mencoba menarik-narik Muhammadiyah untuk dipertentangkan dengan Pancasila ini sebuah lawakan besar. Kenapa saya katakan lawakan besar? Karena penyusun Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Orang tidak tahu bahwa penyusunnya itu adalah salah seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dan ketua PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah. Beliau adalah Ki Bagus Hatikusuma. Betul. Jadi saya pikir ini lawakan yang nggak lucu. Orang menarik-narik Muhammadiyah untuk dipertentangkan dengan Pancasila. Ini sebuah lawakan yang tidak lucu. Dia pasti ahistori. Betul, Dan memang sekarang di tengah pragmatisme memang kemudian lupa dengan catatan sejarah-sejarah. Betul. Termasuk sebenarnya adalah ketika mempertentangkan antara Muhammadiyah dan toleransi. Jadi, mungkin mereka belum pernah datang ke Indonesia Timur begitu ya. Itu yang kemudian saya katakan mereka ini kan hanya narasi saja. Dia orang-orang yang ahistoris. Coba dia datang ke Sorong. Dia datang ke NTT. Apa yang Anda lihat? Kampus Muhammadiyah, tapi lebih dari 70% mahasiswanya itu tidak beragama Islam. Jadi orang yang mencoba menarik-narik seperti itu ya saya pikir ini ahistoris, tidak paham tentang Muhammadiyah. Baik, Prof. Di tengah tantangan zaman, kemudian terbukanya ruang antar negara dan seterusnya era digital yang luar biasa terbuka begitu ya, sehingga kemudian orang bisa mempengaruhi siapapun yang ingin dipengaruhi dengan kekuatan digitalismenya begitu. Bagaimana mempertahankan jati diri gerakan Muhammadiyah ini? Muhammadiyah itu lebih tua 33 tahun dibanding NKRI. Kemudian telah terbukti dapat melintasi zaman dengan berbagai macam bentuk strategi dan pendekatan. Artinya Muhammadiyah memiliki track record yang dapat kita andalkan. Artinya dia bisa menjadi satu organisasi atau perserikatan yang elegan yang bisa membina hubungan baik dengan semua pihak. Ini yang saya ingin tekankan.
Sehingga saya pikir Muhammadiyah itu ya harus seperti ini. Ya. Artinya kalau kemarin sudah banyak orang mengatakan sudah saatnya Muhammadiyah itu dibawa ke luar negeri, iya, saya sepakat. Karena visi pendirian Muhammadiyah itu bukan visi kebangsaan loh. Cuman flashbacknya, backgroundnya itu suasana sosial di Jogja. Ya. Tapi visi yang dibawa oleh Ahmad Dahlan itu visi keumatan. Jadi lintas zaman, lintas generasi, lintas negara. Ya. Karena umat. Ya. Ini yang saya pikir harus banyak kita ingat, sehingga sudah saatnya Muhammadiyah juga kita bawa melintasi batas negara, ya, sehingga bisa eksis di luar negeri. Saya pikir ini suatu hal yang wajar lah. Muhammadiyah harus segera ke sana itu. Dan sudah pada hari ke sana lah kira-kira ya? Ya, sudah mulai tahapan-tahapan kita lalui. 10 tahun ini sudah banyak upaya kita untuk mengenalkan Muhammadiyah, sudah banyak transkrip tentang Muhammadiyah yang kita alih bahasa ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab dan Perancis ya, yang terakhir itu. Kemudian juga dengan para aktivis yang studi lanjut, ini kan modal besar buat Muhammadiyah. Jadi mereka ini sekarang para aktivis yang sedang studi lanjut, ini anak panah bagi Muhammadiyah untuk go internasional. Iya. Jadi sebenarnya mereka tidak hanya kemudian melakukan fungsi-fungsi di kampusnya masing-masing ya, betul, tapi lebih dari itu adalah mengemban misi Muhammadiyah tadi. Ya, dia seperti membuat koridor bagaimana masyarakat internasional itu bisa lebih mengenal Muhammadiyah. Nah kalau begitu Prof, karena mereka membawa misi Muhammadiyah menjadi tangannya Muhammadiyah, maka kembali Prof, tentu mereka kan mesti juga menampilkan corak gitu ya sebagai bagian dari jati diri Muhammadiyah tadi Prof. Ada orang mengatakan, bertanya, Pak Rektor, sebetulnya filosofi apa yang digunakan Ki Haji Ahmad Dahlan atau orang-orang Muhammadiyah untuk menggerakkan Muhammadiyah? Kesimpulannya satu, Muhammadiyah itu bukan organisasi peminta-minta. Muhammadiyah itu adalah dihadirkan untuk memberi. Kita lihat 3 dasar filsafat pendirian Muhammadiyah. Pertama Ali Imron. Ali Imron 104. Jelas di situ dikatakan bahwa ayo kita bentuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang selalu bersikap benar, bersikap baik, ya. Yang selalu menyerukan untuk selalu berbuat baik dan menyerukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Itu yang pertama. Ya. Ternyata Ali Imron 104 itu memang orang dikatakan ini sebagai ayat yang melandasi kenapa keadilan itu mendirikan Muhammadiyah. Tapi tolong diingat, running proses organisasi sebetulnya bukan ke situ, tapi dihubungkan dengan 2 ayat lain. Pertama adalah Al-Asr. Ya. Jadi dikatakan di situ kan mereka itu orang-orang manusia itu merugi ya. Kecuali mereka yang beriman. Keadilan mulai dengan bagaimana melakukan proses purifikasi Islam, keimanan. Tapi nggak cukup, bukan cuma beriman, tapi juga orang yang beramal soleh. Beramal soleh, artinya memberi sesuatu yang dari diri kita lebih kita berikan. Konsepnya itu hadir untuk memberi. Ketiga Al-Ma'un. Kan luar biasa sekali. Kita diminta untuk memperhatikan anak fakir miskin ya, terlantar, anak-anak terlantar ya. Bahkan kita dikatakan Anda itu sholatnya celaka loh. Karena Anda cuma sholat terus tapi tidak pernah memperhatikan fakir miskin dan anak yatim. Dengan apa? Al-Ma'un. Dengan benda yang berguna. 3 ayat, 1 surat, 2 ayat. Ali Imron 104, Al-Asr dan Al-Ma'un tadi ya. Konsepnya Muhammadiyah apa? Rebutan kekuasaan? Enggak. Konsepnya hadir untuk memberi. Nah ini sebetulnya jati diri Muhammadiyah itu di sini, hadir untuk memberi. Maka kesimpulannya adalah Muhammadiyah itu bukan organisasi peminta-minta. Itu. Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus digarisbawahi. Betul. Jadi kalau 3 surat tadi itu belum dilaksanakan, maka
kita belum menjadi bagian dari jati diri Muhammadiyah, karakter dan jati diri Muhammadiyah. Ya, ini luar biasa ini ya. Jadi dia harus lihat, Anda ingin jadi orang Muhammadiyah, silakan hadir, tapi untuk memberi, bukan untuk meminta. Betul sekali. Ini yang bahaya. Nah ini Singilang pada waktu itu kenapa santrinya Kiai Ahmad Dahlan berbulan-bulan ya, tetap harus menghafal ini Al-Asri sampai bosan kan? Dikatakan Pak Kiai, kenapa dari dulu cuma ini? Dikatakan Anda sudah melaksanakan belum? Sudah beramal soleh belum? Berarti belum melaksanakan Al-Asr. Ngaji lagi Al-Asr. Sampai dia sadar, oh ternyata memang Al-Quran itu harus diamalkan. Betul sekali. Nah, kalau kita berpikir mengenai gerakan Persyarikatan Muhammadiyah tadi itu, ini sebenarnya kalau kita linearkan dengan Pancasila, apa yang ada dalam 3 surat tadi itu implementasi dari Pancasila ya? Masuk ke situ. Keadilan sosial, dan seterusnya begitu ya? Ya, artinya makanya saya tegaskan sekali. Orang yang mencoba ingin mempertentangkan Muhammadiyah dengan Pancasila, ini lawakan yang tidak lucu. Dia pasti ahistoris. Gitu. Ya. Nah, oke Prof. Kembali, tentu menanamkan jiwa-jiwa untuk berkepribadian Persyarikatan Muhammadiyah ini kan juga butuh proses dan tentu tadi agar juga tidak meninggalkan histori. Maka tentu ini mesti juga didorong dengan semangat literasi ya Prof ya. Agar membaca sejarah Muhammadiyah betul-betul begitu ya, sejarah ke-Indonesiaan betul begitu ya. Dalam pandangan Prof Gun sebenarnya apa yang terpenting untuk menggerakkan literasi sehingga orang-orang tidak hanya pragmatis pada saat ini tapi juga mereferensi pada yang lain? Pertanyaannya dibalik Mas, kenapa majelis yang pertama kali didirikan oleh Keadalan itu majelis pustaka? Jadi bukan majelis tarjih ya? Masih setelah itu ya? Bukan tablik juga ya? Jadi pustaka. Artinya apa? Studi. Studi apa? Kita lihat sekarang kita harus mulai menggerakkan gerakan literasi. Baik literasi analog, bahkan literasi digital. Untuk apa? Agar supaya kita semua tidak ahistoris. Nah, kita bisa mengenal sepak terjang Muhammadiyah dari sejarahnya. Itu akhirnya sebetulnya juga bagian dari bagaimana cara kita untuk merekonstruksi kembali pemahaman terhadap karakter organisasi Muhammadiyah. Mari kita gerakan literasi digital. Karena literasi digital itu juga merupakan bagian dari salah satu hard skill yang dibutuhkan untuk zaman-zaman sekarang. Untuk revolusi industri 4 itu literasi digital luar biasa dibutuhkan. Oke, nah ini saya kira ini penting sekali ya. Prof, di segmen terakhir ini Prof tentu kembali agar diteguhkan semua warga persyarikatan, siapapun begitu, baik yang di Majelis Lembaga Urtum ataupun di amal usaha, agar kemudian bisa menjadi bagian dari penggerak dari gerakan untuk mempertahankan karakter dan jati diri, karena ini penting ya. Muhammadiyah lebih dari 1 abad, Muhammadiyah dikenal luas di seantero dunia. Itu karena tadi bahwa Muhammadiyah punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Nah, bagaimana Prof mempertahankan ini, memperkuat ini, sekaligus menjadikan ini sebagai pilihan-pilihan kita, Prof? Pertama, jangan tinggalkan Ali Imran 104, Al-Asr dan Al-Ma'un. Epistemologinya jelas kok. Karena ini bangunan dari jati diri Muhammadiyah itu. Makanya itu mari kita kaji dengan perspektif sekarang. Artinya Al-Quran itu kan up to date terus, bergantung dari bagaimana cara kita melakukan pendekatan dalam perspektif kekinian, itu masih up to date. Apalagi sekarang kita juga melihat bagaimana teman-teman yang bergerak di bidang sosial, di MPM, di MPS, MDMC, MCCC, itu luar biasa. Kita lihat MCCC selama COVID, sebuah gerakan yang membutuhkan dana besar, tapi gerakan itu bukan instruksi dari atas, tapi muncul dari bawah. Mereka mengadakan obat sendiri, mengadakan APD sendiri, membeli ambulan sendiri, kan luar biasa, Mas. Betul. Jadi jiwa-jiwa ini tumbuh dari bawah. Untuk menyemai dan menjadikan kita satu, Muhammadiyah berkemajuan. Betul. Prof Gun, terakhir nih Prof, Muktamar ke-48 Muhammadiyah, apa pesannya Prof? Saya berharap agar kita dapatkan 2 hal. Pertama adalah kita mendapatkan para pimpinan, kombinasi
dari segala aspek kepakaran, betul, dari aspek kedewasaan, ya. Itu pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah yang futuristik, bisa melihat, bisa melakukan forecasting kira-kira Muhammadiyah Aisyah itu 10 tahun yang akan datang seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Ya. Saya pikir ini modal yang kita perlukan. Betul. Ya. Jadi bukan cuma bagaimana kita mencari posisi, bukan. Saya pikir teman-teman mencalonkan diri sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah maupun Asia itu tidak ingin mencari posisi, posisi dalam tanda kutip. Saya kalau boleh memberikan quote, itu adalah posisi sosial. Ya. Betul, betul. Itu saya pikir mereka tidak seperti itu. Mudah-mudahan ya. Sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan karakter pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah yang betul-betul sesuai dengan Ali Imran 104, Al-Asr dan Al-Ma'un. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih Profesor Dr. Gunawan Budianto MPIPM yang luar biasa, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau menyampaikan pesan yang sangat kuat. Quote beliau adalah, mari betul-betul jadikan diri kita sebagai bagian dari karakter dan juga jati diri Muhammadiyah yang sesungguhnya. Pemimpin Muhammadiyah, pemimpin Aisyah, tentu ini menjadi panutan bersama, menjadi role model ya untuk menggerakkan gerakan ini. Terima kasih telah menyimak di OMKT Talk. Kita akan bertemu dengan tokoh yang lain, diskusi dengan tema yang berbeda. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.